hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hudda. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berikutnya adalah babut tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Bab tentang tafakkur, memikirkan, menghayati fi azimi makhluqatillah, tentang keagungan ciptaan Allah. Berikutnya kata Imam Nawawi, begitu juga wa tafakkur fi azimi makhluqatillah wa fana'id dunya wal awalil akhirah. Juga bertafakur tentang akan berakhirnya, lenyapnya dunia, bertafakur tentang hebatnya peristiwa pada hari akhirat nanti, dan juga tentang hal-hal yang lain. Termasuk juga bertafakur tentang taksirin nafsi wa tadhibiha. Kemampuan manusia yang terbatas ya, dalam amalnya, dan juga upaya untuk mensucikan hati dan menjaganya agar tetap istiqomah. Ketika seseorang bertafakur atau merenungkan keagungan ciptaan Allah, dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, ciptaan Allah itu yang dia renungkan luar biasa. Luar biasa. Dan hasil tafakurnya juga akan mengantarkan seseorang sampai pada kesimpulan, ternyata ciptaan Allah itu ada manfaat dan tujuannya. Ya. Ini diungkapkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta haza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ciptaan ini sia-sia, tanpa ada tujuannya. Ma khalaqta haza batila. Hasil tafakur itu juga mengantarkan orang kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, Maha suci Engkau. Dan banyak lagi manfaat dari tafakur itu. Ada disebutkan dalam surat Saba ayat 46, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bunyinya, innama a'isukum biwahidah antaqumu lillahi masna wa furoda thumma tatafakkaru. Aku hanyalah menasehati kamu dengan satu
kalimat saja, satu pesan saja. Antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Agar kamu beribadah kepada Allah dengan berjamaah, berdua, wa furada dengan sendirian, satu-satu, summa tatafakkaru. Kemudian kamu bertafakur. Untuk beribadah kepada Allah dan kemudian bertafakur, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya disebutkan juga dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan perbedaan malam dan siang. La ayatil li ulil albab. Sungguh itu merupakan tanda-tanda kemahabesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bagi orang-orang ulil albab. Bagaimana ciri orang ulil albab itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan juga dalam kondisi berbaring. Ya. Selalu berzikir mengingat Allah dalam berbagai kondisi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu mereka bertafakur merenungkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta haza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Begitu di ujung ayat ini dijelaskan buah dari bertafakur itu adalah orang mengenal bahwa ciptaan Allah tidak sia-sia, ada tujuannya. Rabbana ma khalaqta haza batilan, kemudian mengantarkan dia kagum kepada Allah sebagai sang pencipta yang memelihara ciptaannya itu. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi, ada cerita seseorang yang tengah terlentang di atas tempat tidurnya, ya, di tempat terbuka. Kemudian dia menogakkan kepalanya ke atas, ngelihat langit. Fayanzuru ila sama'i wan nujum. Ya, sambil terlentang dia nengok ke atas, melihat
langit, bintang-bintang. Lalu dia ucapkan hasil renungannya itu, hasil penglihatannya itu, asyhadu anna laka rabban wa khaliqan Allahumma gfirli. Aku bersaksi bahwa engkau, ya, langit dan bintang-bintang, kamu punya pencipta. Ada yang menciptakan engkau. Ada Tuhanmu. Lalu kemudian dia bilang, Allahumma gfirli. Setelah dia menyadari bahwa langit, bintang-bintang, aku bersaksi bahwa engkau itu ada penciptanya, ada Robnya. Lalu dia bilang, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Fayanzurullahu ilaihi faghafara lahu. Lalu Allah, ya, melihat hambanya itu, kemudian Allah mengampuninya. Kita lihat juga ada ayat-ayat Al-Quran seperti di surat Al-Ghasyiyah, ya, yang menyerukan kepada kita untuk bertafakur, merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak memikirkan tentang onta, bagaimana dia diciptakan? Perhatian kita diarahkan untuk memperhatikan onta, bagaimana onta itu diciptakan. Selanjutnya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah tidak mereka perhatikan gunung-gunung? Kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bumi, bagaimana dia dibentangkan, terhampar luas. Dan selanjutnya, fazakir, maka ingatkanlah, innama anta muzakir, sungguh kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Jadi dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala menggugah pikiran kita. Kalau sebelumnya menjelaskan tentang fenomena di akhirat, ya, orang yang wajahnya tunduk pucat ketika melihat azab, orang yang wajahnya ceria senang ketika melihat kenikmatan sorga. Lalu, ya, disebutkanlah ayat ini agar kita bertafakur, memikirkan ciptaan Allah. Dengan memikirkan ciptaan Allah, orang akan kenal demikian sempurnanya ciptaan Allah. Orang akan kagum kepada sang penciptanya. Orang akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang akan tahu
bahwa segalanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai manfaat. Jadi luar biasa kita dianjurkan untuk bertafakur ke sekeliling kita. Lihat onta, bagaimana diciptakan. Lihat langit, bagaimana dia ditinggikan. Lihat gunung, bagaimana dia dipancangkan. Lihat bumi, bagaimana dia terhampar luas sehingga orang bisa membangun bangunan rumahnya, kantornya, bisa bercocok tanam di muka bumi ini. Luar biasa. Hayyul Hadi